Cuci tangan jangan lupa, hand sanitizer kantongi terus jaga jarak. Plus tambah 2, yang biasanya nongki nggak usah lagi deh ya, tahan dulu. Terus mobilitas juga ditahan. Yang paling penting sekarang kalau punya duit, cari tahu investasi apa sih yang paling tepat, termasuk lewat Pas FM ini. Karena hari ini saya punya tamu spesial dari Jababeka Residence, sudah hadir di Pas FM, Bapak Erik Liman Santoso. Beliau adalah General Manager Corporate Marketing dari Jababeka Residence. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Bu Nina, apa kabar? Luar biasa, kita tetap harus bermasker ya? Harus bermasker, jadi kelihatan di YouTube juga kita jaga protokol. Dan sehari-hari juga. Yoi, dan ini siaran hari ini nanti akan ditayangkan untuk channel YouTube dari Jababeka Residence ya. Betul, Bu Anda Nina. boleh subscribe dong di Jababeka Residence, termasuk di Pas FM juga. YouTube kita punya Pas FM Jakarta. By the way Pak Erik, ini sekarang tadi kan kita sempat ngobrol ya bahwa banyak sekali sebetulnya diberikan oleh pemerintah berupa stimulus ya, untuk keringanan-keringanan agar supaya masyarakat ini sekarang tepat untuk investasi. Betul, karena itu harus dipushkan. Properti sendiri, saya baru aja tadi siang saya melakukan webinar ya dengan REB. Itu kita ternyata ya, properti itu mempunyai 175 bisnis turunan. Jadi ini pemerintah tuh harusnya emang support banget, karena properti kayak bisa lari kontraktor, bisa lari ke F&B, kemana-mana. Jadi memang ini suatu industri yang harus disupport sekali sih. Artinya punya domino efek sebetulnya. Domino efek ya, dan juga jangan lupa satu hal, properti ini kebutuhan yang sudah dasar banget, dan juga kita lihat properti ini kan sudah menjadi kebutuhan dari, kalau saya bilang dari zaman para nabi dulu kan. Betul, gitu kan. Jadi orang zaman para nabi dulu mikirnya saya mau punya properti di sini gitu, karena sesuatu yang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu ya, itu harusnya bertahan untuk sekarang dan bahkan sampai dengan jangka waktu yang ke depan nanti. Iya, bahkan ada sebuah pemahaman sebetulnya kita baru bisa dikatakan kaya kalau propertinya banyak gitu kan. Nah, benar banget. Makanya mitra bisnis kalau kita bicara mengenai investasi properti itu yang paling tepat. Betul. Dan sekarang apakah timingnya juga the right time? It is. Karena sekarang juga pemerintah kan sudah melakukan stimulus untuk yang free PPN 0% ya. Jadi tidak bayar PPN untuk properti yang di bawah 2 miliar. Sedangkan yang untuk di antara 2 sampai dengan 5 itu bayarnya cukup 5%. Dan tentu saja Jababeka Residence juga termasuk kami yang punya yang stok-stok semacam itu, baik dalam bentuk apartemen, dalam bentuk rumah, dalam bentuk ruko, dan juga banyak yang lainnya gitu. So yang paling penting sekarang buat kita adalah what kind of property yang mesti kita pilih, begitu exactly, kan? Indeed. So Jababeka Residence jawabannya. Betul. Badai mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai apa sih Jababeka Residence, terus lokasinya di mana? Oke, jadi mungkin kalau orang mikirnya Jababeka Residence itu, saya pikirnya simpel aja lah, kita sekitar di kilometer 30-an. Nah, kenapa saya sendiri nggak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar? Karena pasti mitra bisnis juga mengalami kan, misalnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun lah yang lalu lah ya. Kalau mau ke daerah kami mungkin berasanya, mesti 4 jam pergi, 4 jam pulang. Tiba-tiba sekarang itu cukup 45 menit. Kenapa? Karena infrastruktur sendiri sudah pada mulai beroperasi nih. Contoh yang paling signifikan adalah kan, elevated toll road kita, yang akhir tahun 2019 itu beroperasi. Sehingga kendaraan-kendaraan yang ingin menuju ke Bandung dan sekitar itu ditinggalan atas, itu langsung memecah kemacetan. Kedepannya nanti masih akan ada LRT, masih akan ada MRT, high speed train, kereta double track commuter line, dan banyak infrastruktur yang lain. Jadi kalau kita lihat secara tren aja, misalnya contoh sekitar awal tahun 2000-an ataupun 2010-an, itu kan ngetrennya lagi di daerah barat Jakarta, Serpong gitu kan. Karena apa? Tol pada nyambung. Nah, kebayang nggak waktu itu tol nyambung aja booming, propertinya sudah luar biasa. Apalagi sekarang udah ada tol. Oh ya, dan tol kita seharusnya developer yang punya 3 exit tol nih. 29, 31, 34,7. Jadi kita sudah punya tol, sudah punya LRT, sudah punya MRT, sudah punya kereta api cepat, bis, monorail, elevated toll road, JOR 2 dan yang lain-lain. Ya, JAPEX 2 dan yang lain-lain. Jadi memang infrastruktur semua lengkapnya ada di timur Jakarta. Oke, jadi ibarat kata kalau kita pegang checklist begitu ya, udah semua confirm ya. Confirm, kalau kita check, bicara 1, 2. mengenai infrastrukturnya gitu ya. Dibikin TikTok juga bisa kan. Elevated toll road, check gitu ada. Check gitu ya. Oke, dan saya yakin mitra bisnis sudah tahu banget ya Jababeka di kawasan timur ya, kawasan timur Jakarta. Kita boleh tahu konsep pengembangannya seperti apa sih sebetulnya? Nah, kalau kita bicara konsep, kita harus ngelihat istilahnya kan gini, kita ngeliat past, kita ngeliat ke present, baru kita ngomong ke future gitu kan. Kalau kita ngomong dari past, memang asal muasalnya itu tahun 89 kita mendirikan Jababeka itu sebagai sebuah kawasan industri. Sehingga pelan-pelan, bukan pelan-pelan, malah secara cepat kita akhirnya mengembangkan land bank kita menjadi 5.600 hektar. Kita punya 2.000-an pabrik, kita punya captive market 1,2 juta orang, pekerjanya sendiri 1 juta.
Ekspatriat kita 10.000, ada kampus dan yang lain-lain. Setelah semua captive market ini sudah siap dengan ekonomi yang sedemikian kuat, baru tahun 2017 kita launching namanya JBK Residence. Nah, berarti demand-nya sudah ada dulu nih. Orang udah bilang, aduh, kita butuh hunian nih. Kita butuh hunian, baru kita keluarkan yang namanya hunian tersebut. Nah, setelah itu orang baru mulai ngomong kan, oke, kita juga butuh mengisi kebutuhan basic kita. Saya ngomong kebutuhan basic, misalnya untuk orang makan, untuk laundry kiloan, untuk yang saya ngomong yang basic dulu. Akhirnya terpenuhi. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke satu fase yang dimana bukan lagi yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan basic, tapi merupakan kebutuhan yang merupakan lifestyle. Jadi udah bukan lagi saya makan nasi apa ya, tapi sekarang saya kalau mau dapat kopi yang enak di mana, saya isa gini, kalau mobil saya nggak cuma cari bengkel untuk servis, saya cari mungkin yang untuk modifikasi, mungkin untuk apa. Jadi emang sekarang ini larinya udah ke lifestyle, barbershop, salon, nail salon mungkin kan, ya kan, dan segala macam. Ini menjadi kebutuhan yang sekarang jadi booming. Nah, tapi yang saya bisa kasih testimoni, saya sendiri kan memang sudah tinggal di JBK Residence ya 3 tahun 4 tahun terakhir ya. Saya beli di sana, dan yang saya rasakan memang tinggal di sini ternyata yang orang bilang, oh dulu timur Jakarta ada apa sih? Ternyata lengkap banget nih, Bu Nena. Jadi benar-benar sangat-sangat komplit. Nah, ini testimoni saya ngomong bukan sebagai karyawan JBK Residence ya, tapi sebagai citizennya, sebagai penduduk kota dari JBK Residence. Oke, gitu. Luar biasa banget. Ibarat kata gini, sebetulnya nggak, karena need-nya udah terpenuhin, sekarang bonds-nya pun sudah terpenuhin ya, kalau kita bicara bonds konsumen. Terus kita ngebayangin juga ini nih, sarang madunya sudah ada, madunya juga udah banyak. Nah, kita siapin juga kembang-kembangnya di situ gitu. Supaya tawonnya pada datang. Jadi berarti semuanya sudah tertata dengan rapi, ditambah captive marketnya sudah tersedia. So, apa lagi sih gitu ya? Oke, Jababeka Residence ini adalah bagian dari kota Jababeka itu yang berkonsentrasi pada hunian ya Pak ya? Betul, ya? Hunian dan juga untuk pusat komersial juga. Oke, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan banget sebetulnya kalau ibarat kata kita mau meminang ya, kalau mau cari tambatan hati gitu kan. Kita mesti sudah tahu banget nih syarat-syaratnya, semua udah confirm. Apalagi kalau kita bicara mengenai infrastruktur. Terus konsepnya juga tadi sudah dibahas. Nah, ini yang kita juga mesti tahu. Apa sih sebetulnya kelebihannya nih Pak? Istilahnya orang bilang apa sih yang unik dari JBK Residence gitu ya. Nah, jadi tentu saja menyambung yang tadi ya. Kalau saya bilang tadi pasnya adalah kawasan industri. Jangan salah, bukan cuma pas, sampai sekarang pun masih menjadi core dari kita. Coba kita bicara present, kami sudah bertransformasi menjadi kota yang lengkap. Ibarat tadi saya bilang, ini testimoni saya sebagai orang tinggal di sana. Dari yang namanya mau makan, mau minum, mau hangout, mau ke salon, mau ke barbershop, mau ngurusin mobil, olahraga, semuanya kita sudah lengkap. Palu Gada, itu JBK Residence, betul gitu. Nah, cuman kalau kita bicara sekarang ini, investasi itu kalau kita mulai anginnya dari mana? Infrastruktur. Nah, kebayang nggak? Kita ini, biasanya tadi saya bilang nih, dulu daerah barat Jakarta, Serpong aja, dengan tol aja boomingnya luar biasa. Sekarang kita punya 15 infrastruktur nih. Itu ada apa? Waterway Cikarang Bekasi Laut, tol Sunter Pulau Gebang, tol Becakayu, Jakarta Cikampek Elevated Toll Road, Cikampek Selatan, JOR 2. Nah, nanti ini kalau JOR 2 itu sudah beroperasi, itu menarik banget. Karena kendaraan tuh dari daerah kami itu ke Tanjung Priok langsung pakai JOR 2. Berarti Jakarta Cikampek, jadi nanti semua kendaraan besar tuh lah sana. Berarti semua kendaraan-kendaraan yang pribadi yang lewat dari Jakarta Cikampek akan semakin lowong lagi. Mungkin nanti bukan 45 menit, mungkin bisa 30 menit, mungkin, ya kan? Ada juga bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban. Nanti ada MRT yang kita harapkan langsung turunnya di pusat dari JBK Residence, ya, pusat station TOD-nya nih. LRT yang dimana tahap 2-nya itu kita targetkan memang ada di exit tol 34,7 di daerah kami, ya. High speed train Jakarta Bandung. Kereta api double track. Yang sekarang double track itu kereta apinya itu mungkin per 45 menit, nanti bisa jadi per 15 menit. JOR 3, Bandara Soekarno-Hatta 2 di Karawang. APM atau yang orang kenal dengan namanya monorail. Nah, jadi ini yang saya bilang, kalau dulu di daerah barat aja dengan cuma tol bisa booming, kebayang nggak ini 15. Nah, itu kalau tanya, oke, kalau gitu apa yang membedakan JBK dengan developer lain sekitarnya? Itu dong yang beda dong. Nah, buat saya yang paling penting adalah dengan adanya 2.000 pabrik, kita sudah mempunyai, bisa dibilang apa ya, 1,2 juta penduduk. Ini captive market yang sangat besar. Sudah tersedia. Ya. Dari 1,2 juta penduduk, 1 jutanya adalah para pekerja. Ya, nanti saya bakal jelaskan kenapa para pekerja ini menjadi sangat-sangat penting. Terus ekspatriat kita 10.000. Kita punya sekolah ya, universitas misalnya seperti Al-Azhar, seperti BPK Penabur. Universitas kita kayak punya misalnya Presiden University itu 5.000
students, ya belum kita bicara yang SMA dan SMP dan yang lain-lain. Jadi captive marketnya semua sudah tersedia di Jabeka Residence. Ini yang buat kita sangat-sangat unik dibandingkan dengan developer-developer yang menurut saya sekitar kita. Oke. Artinya kalau kita sebetulnya sudah tahu mappingnya dong, ya kan, marketnya sudah tahu, Betul. semua infrastrukturnya udah jelas, Benar. kemudian ke depannya seperti apa. Sekarang kita mesti tahu nih para pemilik duit nih. Nah, Kalau misalnya kita pengen berbisnis di sana, bagaimana peluangnya? nah justru kalau kita bilang peluang, kita kalau mikir bisnis, misalnya gini contoh, saya jualan ruko misalnya gitu ya, atau saya mau jualan apa gitu, saya jangan cuma mikir, oh ruko saya ini bisa jadi apa. Kita harus lihat kalau sampai saya buka usaha di sana, siapa yang akan mendatangi tempat usaha kita? Itu pertanyaan yang nomor satu, dari ujung baru kita tarik ke hulunya ibaratnya. Jadi kalau saya bilang begini, kebayang dengan 1,2 juta penduduk ya, yang dimana kebanyakan dari mereka ini juga adalah orang-orang muda, yang 1 jutanya pekerja ya. Pekerja ini adalah orang-orang yang masih aktif, saya bilang, dalam berinvestasi ataupun berkonsumsi. Sekarang kita tanya, siapa sih yang paling sering ngopi? Misalnya contoh, ya kan? Kalau kita bilang masyarakat yang paling aktif, siapa yang paling sering makan di luar? Siapa dengan misalnya kayak kebutuhan keluarga, siapa yang paling sering misalnya ke supermarket atau swalayan? Siapa yang paling sering ke laundry? Siapa yang paling sering ngurusin mobil? Ini semua adalah market dari, saya bilang apa ya, market dari para pekerja ini gemuk. Dan kebutuhan ini sudah ada dulu. Jadi kalau ditanya, kalau sampai saya buka usaha di sana, siapa yang nanti akan menjadi market saya? Nah itu, ya belum lagi kalau kita bicara dari kelas-kelasnya. Kita dari kelas yang para pekerja 1 juta, sampai dengan kelas yang supervisor, sampai kelas manajer, GM, direktur, kelas ekspatriat, kelas owners, semuanya kita lengkap. Gitu. Nah itu kita bicara mengenai marketnya. Terus kedua, kalau misalnya gini, oke, misalnya saya mau invest di ruko, cuman saya kayaknya, saya tinggalnya, bisa contoh nih, saya tinggal di Jakarta Barat, nggak mungkin saya buka usaha di sana. Saya pasti akan menyewakan, atau saya pasti akan menjual kembali. Pertanyaan, siapa yang mau beli ataupun mau menyewakan dari kita kan? Buat saya simple. Sekarang ini, tadi saya udah bilang, kita mempunyai 1 juta market pekerja. Kalau kita berbicara market pekerja, ini adalah orang-orang yang, ya misalnya gini, contoh, saya sebagai seorang suami, istri saya dulu mungkin sama-sama bekerja, terus setelah punya anak, kayaknya salah satu dari kita mesti fleksibel nih. Maka yang si istri atau yang si suami mungkin akan mikir, saya nggak mau lagi deh kerja di sini, saya mau jadi pengusaha. Maka dia akan menyewa ruko dan mengambil franchise, dan ya itu, mau jadinya coffee shop, mau jadinya apa, market ini besar sekali. Gitu. Belum lagi mungkin dari orang-orang yang memang tujuannya, oh saya mau berkembang menjadi seorang pengusaha, jadi dia pengen pindah dari zona employee menjadi entrepreneur. Zona itu banyak sekali. Jadi saya bilang, kan lagi ada rising generation of entrepreneurs. Setuju banget. Dan biasanya pebisnis ini kan memang berhitung rigid kalau bicara itu. Betul sekali. Captive marketnya sudah ada, mereka pekerja, tinggal kita tentukan saja produk atau jasa apa yang nanti kita akan jual di sana gitu ya. Nah, Mitra Bisnis, for details information, kayaknya sih ini nggak usah ditunggu-tunggu ya. Pengen tahu banyak, Anda bisa langsung masuk ke websitenya saja di www.jababeka.com. Atau sekarang kan eranya sosmed nih. Betul sekali. Jadi ikutin dong untuk sosmednya di Facebook, Instagram, TikTok juga ada ya, dan YouTube. Itu semuanya Jababeka Residence ya. Silahkan Anda subscribe aja, Anda ikutin semuanya di sana. Kalau misalnya pengen tahu, kan biasanya ini kalau misalnya mau melakukan sesuatu kan kita mesti kepo dulu kan. Makanya kepoin dong ya Instagramnya. Terus nggak usah kelamaan, langsung telepon ya di 021 8934 570. 021 8934 570. Kita sudah tahu market siapa, peluang bisnisnya seperti apa. Nah, produk yang mana ya? Produk unggulannya ya untuk kita bisa pinang nih dari Jababeka Residence. Yang menarik kan, kalau misalnya tahun lalu kan kita boomingnya kan dengan yang Rotterdam itu harga 300 jutaan gitu kan. Nah, sekarang ini kita malah masuk ke segmennya untuk ke ruko. Nah, kenapa buat saya ini menarik? Karena gini, pertama kan yang penting orang dulu selalu bilang kan lokasi. Sekarang ini selain lokasi, akses itu juga penting. Karena gini, kenapa yang namanya Ruko Monaco ini menjadi sangat booming? Sekarang ini kita keluarin kan fase yang tahap Ruko Monaco 2 gitu kan. Ruko yang fase yang tahap 1 aja, itu yang tahun lalu yang kita awalnya kita pikir, wah ini lagi pandemi nih, berat nih. Ternyata tahap 1 kita sold out. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa booming? Nah, nomor 1, karena kita kan menjawab kebutuhan pandemi. Jadi sejak pandemi kan orang berubah, orang cari selalu langsung open area. Nah, di lokasi ini aja kita ada ruang terbuka hijau. Itu bisa orang main basket 3-on-3, bisa buat main mini soccer, bisa buat wall climbing, jogging, sepeda. Ada nih sepeda pun kita lagi bikin tracknya nih sekarang nih. Sepeda segala macam. Itu dengan luas 1 hektar. Jadi ini akan menjadi magnet untuk, saya bilang, masyarakat sekitar yang lokasinya tinggal jalan kaki nyebrang dari Ruko Monaco. Itu pertama. Nah, terus kedua,
yang kita bilang kenapa ini menarik, karena ini terletak dari sebuah kawasan mega cluster 34 hektar. Jadi orang tuh seneng kalau menjadi bagian dari, bisa gini, jangan bagian dari cluster kecil, saya mau bagian dari cluster sesuatu yang grand, ya. Yang dimana itu kita sendiri sudah ada cluster Monaco, ada cluster Sevilla, ada cluster Wimbledon, ada cluster Rotterdam. Dan di belakangnya kita punya cluster yang sudah agak, saya bilang yang dari dulu, yang dimana ada 10.000 kakak. Jadi kebayang nggak 10.000 kakak ini akan mencari makan, akan mencari hiburan, akan mencari tempat nongkrong at the same time. Tuh blok-blok di situ ya. Blok-blok semua 10.000 kakak. Okay. Nah, poin ketiga, tadi saya bilang kan akses. Lokasi dari Ruko Monaco ataupun Sport City sendiri itu merupakan jalur untuk tembus ke jalur Pantura. Nah, jadi nanti kita ini sekarang belum tembus 100% nih, tapi dalam sebulan 2 bulan ini kita targetkan untuk menembus. Nah, nanti kalau sudah tembus, bisa dibilang semua kendaraan dari Pantura mau ke Jabeka ataupun sebaliknya, mau nggak mau harus lewat jalur ini. Ya, ini yang pertama. Nah, terus kedua, dengan jalur tembus itu berarti Ruko akan semakin hidup. Makanya row jalan kita sendiri 24 meter. Nah, terus saya lanjutin lagi nih. Terus dengan row jalan 24 meter, jalan tembus Pantura bisa dapat apa lagi? Pertama, ada stasiun kereta api Lemah Abang yang nanti saya bilang akan menjadi double track yang bisa tembus ke Manggarai, di Jakarta dan sekitarnya. Nah, di situ sendiri nanti akan ada APM atau bahasa kerennya apa? Monorail. Jadi kalau misalnya, oh saya dari sini mau misalnya saya mau ke daerah-daerah sekitar, bisa. Saya mau ke pusat TOD kita, bisa. Nanti akan di session terakhir saya bakal jelaskan kenapa TOD ini menjadi yang terlengkap yang punya kita nih, ya. Terus bisa tembus misalnya ke LRT-nya yang di tol yang 34,7 itu juga bisa. Jadi dari monorail aja bisa tembus kemana-mana. Jadi aksesnya dapat, kesehatannya dapat, trafficnya sangat dapat. Nah, belum lagi kalau nanti kita bilang misalnya contoh nih, misalnya spesifikasi dari ataupun harganya ini yang bikin jadi booming sekali. Nah, karena kalau kita lihat dari spesifikasi, kita nih benar-benar mengeluarkan sesuatu yang kalau saya bilang market yang anak sekarang banget deh. Kan beda kan, kalau zaman dulu orang cari ruko, saya mesti 3 lantai, mesti 4 lantai, mesti gede-gede. Sekarang anak sekarang simple, betul. Kita cuma butuh yang 12 kali 4 gitu. Yang penting di belakangnya ada space buat kita bikin, misalnya kalau buat punya coffee shop, bisa buat misalnya smoking area, atau mungkin bisa dipakai untuk dia bangun secara full. Yang penting itu aja. Nah, jadi buat saya itu yang membuat Ruko Monaco sendiri menjadi sangat menarik. Nah, tapi tentunya hari ini saya di sini bukan coba ngomong Ruko Monaco 2, tapi sebenarnya kita juga open untuk all kind of business opportunities. Karena begini, contoh misalnya kita lihatnya, kalau dulu kan trennya nih yang masuk di kita nih awalnya kan misalnya kayak Burger King, ya kan, misalnya kayak Pizza Hut, misalnya kayak pokoknya merek-merek yang besar gitu, Starbucks dan segala macam. Sekarang ini yang saya lihat merek-merek yang dipegang oleh para influencers. Contohnya kita baru buka yang namanya Gildak nih, grand opening kemarin. Ada influencer segala macam pada datang. Ini ngantrinya karangan bunganya tuh sampai bikin macet. Padahal lagi pandemi. Nah, terus kita juga ada ruko yang sejenis semacam ini, yang namanya Hollywood Boulevard di dekat kita. Itu kalau saya lagi lihat sana malam-malam, saya nggak tahu, mungkin ini bisa dibilang contoh buruk, mungkin bisa dibilang contoh baik, tapi semua orang pada nongkrong. Kenapa? Karena komunitas sangat membutuhkan tempat-tempat yang indie semacam ini. Saya bilang kopi-kopi indie. Nah, jadi opportunity buat ini, istilahnya kalaupun di luar dari Ruko Monaco, kita juga membuka opportunity untuk, yuk para pebisnis kita rame-rame kita masuk nih, kebutuhan kita banyak nih. Dari tadi saya bilang F&B, kecantikan, otomotif, kesehatan, segala macam kita banyak sekali kebutuhan. Setuju. Karena memang pekerja yang marketnya empuk banget ya sebetulnya kalau kita mau bikinnya seperti ini. Benar. Ya. Nah, misalnya nih Pak, kan udah semuanya udah ngebayangin aja tuh. Anytime bisa datang ke sana Anytime. untuk survei, rasakan dulu sensasinya gitu, kayak apa sih? Nah, ini yang saya mau bilang, saya sendiri sebagai orang yang tinggal di sana, yang dulu mungkin impression orang, aduh kawasan industri panas, aduh gersang, aduh apa segala macam. Pas saya tinggal ke sana, itu saya benar-benar, sekali lagi, saya bisa menikmati kopi di pinggir jalan, ya. Saya pinggir jalan jangan bayangin kayak di supermarket gitu ya, maksudnya di coffee shop yang saya di outdoor, dengan udara yang bersih, sambil saya bisa sightseeing sekeliling. Itu saya bisa dapat. Atau kalaupun saya lagi berolahraga, saya kan sangat hobi olahraga yang outdoor kan. Jadi saya bisa Muay Thai di area terbuka dan saya ngerasa so fresh. Jadi orang bilang, kawasan industri, begitu panas, begitu polusi, itu tidak benar. Itu dulu. Nah, persepsi yang salah. Makanya buktiin aja ya, mesti langsung datang ke sana. Nah, kalau misalnya ke sana, kita exit tol-nya yang mana, Pak? Bisa dari 34,7, bisa dari 29, bisa dari 331, banyak sekali opsinya. Dan yang penting sudah cuma 45 menit saja. Dari Jakarta ya. Betul sekali. Mitra bisnis ini kan kita dari dengar udah clear ya. Nah, sekarang matanya juga mesti dimanjakan. Kalau misalnya belum sempat ke sana, masuk ke websitenya aja. Betul. Karena ada ya di www.jababekaresidence.com. Anda ikuti juga sosmednya dong gitu kan. Biasanya banyak banget di situ aktivitasnya ya.
Baik itu FB, Instagram, TikTok, ada YouTube-nya juga. Betul. Di Jababeka Residence. Terus udah semuanya nih, udah kepo banget nih. Dateng dong gitu ya, apalagi nanti ada promo spesial. Benar sekali. Jangan sampai ketinggalan ya. Jelasin tadi tuh bahwa lingkungannya oke dan lain sebagainya. Apalagi itu alasannya? Buat saya sih cuma satu alasan sih, sebenarnya karena kita ini sekarang mempunyai new generation of entrepreneurs ya. Itu kita yang ngomong dari generasi Z, kita ngomong dari generasi milenial, di mana bisnis ini sekarang sudah bertransformasi sama nggak seperti apa yang dulu kita pikir. Contoh misalnya di generasi atas saya mikirnya makanan itu nomor satu, yang penting enak. Nggak peduli tempatnya bagus apa enggak, yang penting enak. Sekarang ini mesti apa? Mesti bisa buat nongkrong, mesti bisa buat foto, dan yang dicari itu adalah lebih kepada unik, Instagramable, TikTokable sekarang segala macam. Ya, jadi memang ya pokoknya. Jadi memang ini semua udah menjadi suatu hal yang berbeda, yang ternyata market di kita tuh sangat-sangat gemuk. Itu pertama. Terus kedua, kenapa Ruko Monaco? Ya tentu saja karena kita berbicara ujung-ujungnya dari sisi harga. Tadi saya udah bilang kan, dengan spek ruko yang seperti ini, dengan jalur utama, dengan ada taman area 1 hektar untuk yang ruangan sport, ruang terbuka hijau, terus juga kita bicara 10.000 kakak, orang pas tanya harganya berapa sih? Itu kan ujung-ujungnya kan. Kita kalau hitung harga itu 1,4 miliar untuk mendapatkan ruko yang sebaik itu. Berapa square meter, Pak? 12 kali 4, yang dimana belakang pun masih bisa ditumbuhkan gitu. Nah terus juga, dan ini 2 lantai. Dan juga yang menarik adalah kalau kita bicara dari ini, kalau kita hitung dengan cicilannya, itu kira-kira kita hanya 300.000 per hari. Berarti dengan kita mengorbankan makan sushi atau steak setiap harinya, kita udah bisa mendapatkan sebuah ruko. Nah ini yang saya bilang sebenarnya kita harus switch the mindset. Karena kalau dibilang masyarakat nggak punya uang, saya rasa nggak benar. Karena untuk kebutuhan-kebutuhan yang misalnya orang punya hobi tertentu kan, hobi mainan, hobi sepeda, hobi apa, itu masih jalan. Ya, tanaman gitu. Gilaan loh. Wah itu rumah saya udah kayak hutan sekarang. Jadi ya makanya satu tanaman aja bisa sampai ratusan ribu sehari. Nah itu dikumpulin aja buat kita punya jadi ruko gitu. Oke, luar biasa. Nah ini sini yang ditunggu-tunggu nih Pak. Sekarang katanya lagi ada promo menarik nih Pak. Nah benar. Nah memang kita ini sekarang lagi ada yang namanya Jababeka Property Fiesta. Jadi karena kita sadar masyarakat ini harus diberikan stimulus. Jadi ini banyak sekali kerjasama kita. Bisa gini, pertama pasti program pemerintah, ya, yang free PPN itu sangat membantu untuk semua ready stock kita. Kita punya apartemen yang harganya 400 jutaan, yang harganya 1, sekian M-an. Kita mempunyai ruko yang range-nya 1M sampai dengan 3M. Ini ready stock dan kita ini bisa mendapatkan fasilitas free PPN 0%. Ya. Terus juga kalau dengan bank bagaimana? Bank itu sendiri kita ada yang cicilan sampai dengan 30 tahun, ada yang cicilan mulai dari 1 jutaan, bunga mulai dari 2%, ada yang DP-nya 0% nih, ada yang kasih free biaya akad. Nah, sedangkan dari kami sendiri, Property Fiesta, kita juga memberikan diskon up to sampai dengan 25%. Ya, tapi untuk itu saya nggak mungkin, karena banyak sekali produknya kan, jadi mungkin ya mitra bisnis bisa kontak dengan tim kami. Oke. Nah ini untuk yang Jababeka Property Fiesta sendiri berlangsung sampai kapan? Mulai kapan? Sampai sekarang Property Fiesta kita masih programkan sampai dengan bulan Juni ya. Tapi kalau yang free PPN ini kan memang sudah diprogramkan oleh pemerintah sampai dengan akhir Agustus. Ya tapi ini udah nggak bisa lama-lama lagi nih, karena saya lihat baru tadi saya lihat di grup WA udah ada yang terjual, jadi semakin lama stoknya tuh semakin menipis. Oke. Nah memang ada berapa banyak unitnya di sana Pak? Dan sekarang tinggal berapa? Harus cepet-cepetan dong. Pokoknya sih, saya terus terang aja ya, kalau untuk ngomong ready stock ya kita dibandingkan developer lain kita termasuk yang nggak terlalu banyak sih. Ya jadi kayak eksklusif sekali gitu. Saya lagi nggak ada datanya sekarang. Tapi saya bandingkan dengan teman-teman kami developer lain, kita termasuk ready stocknya nggak terlalu banyak. Jadi mesti cepat-cepat ya, gercep dong ya, gitu ya, jangan kelamaan. Karena kan asik banget ini promonya nih. Jadi ada diskonnya sampai 20%, ada yang DP-nya 0%, bunganya cuma kok bisa sih bunganya cuma 2%? Nah itulah hubungan baik kita dengan bank. Nah, bank pun juga melihat kan ini developernya siapa nih. Kalau developer kaleng-kaleng nggak mungkin dikasih bunga 2%. Oke, mitra bisnis ini luar biasa banget. Jadi mesti segera dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kita juga kebagian ya. Kapan lagi dapat yang kayak gini ya kan? Benar, cuma di Jababeka Residence. Paketnya sudah oke, sudah tersedia. Tinggal mikirin nanti kira-kira franchise apa ya gitu ya. Nah, atau kalaupun investor misalnya nanti saya mau jual lagi deh kepada pebisnis atau saya mau sewakan, itu bisa. Gitu, karena contoh kita punya satu ruko yang namanya tadi saya bilang Hollywood Boulevard, Ruko Sudirman. Ini sekarang bukan saya bilang pelan-pelan, lagi dalam keadaan pandemi itu semua tempat usaha itu pada buka dan semuanya pun menjadi magnet, menjadi tempat nongkrong.
Makanya saya bilang bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif. Cuma saya sebagai developer sih saya menyambutnya positif. Gitu. Ya tapi nggak perlu terlalu khawatir lah ya Bu Nena. Sekarang kan kita juga vaksin juga udah mulai jalan. Yang penting prokes harus dijaga. Ya nggak apa-apa, jadi di situ tetap aja ada pengunjung yang datang, tapi kan tetap juga bisa lewat online ya kan? Betul. Kan marketnya kan gede banget di Betul, sana. belum lagi market yang delivery, makanan delivery segala macam. Salon aja sekarang sampai orang datang ke rumah. Oh, Massage betul. sampai orang datang ke rumah. Betul. Jadi kalau gitu ntar saya juga buka gudeg di sana ya. Betul. Oke, mitra bisnis, langsung saja dikepoin lagi, saya ingetin untuk sosmednya karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita betul-betul tahu banget seperti apa sih sebetulnya Jababeka Residence ini. Anda langsung saja at FB, IG, TikTok, dan channel YouTube-nya di Jababeka Residence. Atau boleh langsung kunjungi di www.jababekaresidence.com dan telepon janjian dengan teman-teman marketing ya untuk langsung datang ke sana. Kita bisa visit, kita tahu oh seperti ini, jadi semakin mantap. Teman-teman marketing pun bukan cuman bukan cuman istilah marketing in-house kami ya. Bisa hubungi broker properti manapun juga, pasti tahu Jababeka Residence. Oke. Teleponnya dicatat ya di 021 8934 570. 021 8934 570. Baik mitra bisnis, sampai pada sesi terakhir perbincangan kita dengan Pak Erik dari Jababeka Residence. Tapi dari hampir 1 jam ini saya mewakili teman-teman ini kayak dahsyat banget ya di Jababeka Residence ya. Asik sekali karena biasanya orang tuh kalau mau invest kan pikir panjang ya, karena kan bener nggak sih, developer udah jelas dong, ya kan, infrastruktur, seru banget, ramai banget kan. Nah, captive market juga sudah tersedia, dahsyat banget ya Pak ya. Mantap, betul. Nah kita udah tahu nih real conditionnya sekarang seperti apa. Nah kita juga mesti tahu dong nanti future-nya tuh gimana sih gitu. Betul, jadi kalau saya bilang kan, tadi kalau saya bilang PES-nya kita yang sampai sekarang pun masih menjadi core, kita adalah kawasan industri yang dimana kita sudah mempunyai 5.600 hektar, 2.000 pabrik, 1,2 juta penduduk, itu captive market kita, 1 juta pekerja, 10.000 ekspatriat dan yang lain-lain, itu captive market yang sudah ada di kita. Nah, kalau kita ngomong present, sekali lagi yang saya bilang, kita bertransformasi menjadi satu kota yang komplit, yaitu di mana orang mau kerja, orang mau main, orang ada kebutuhan seperti sekolah, rumah sakit, tempat hangout segalanya kita sudah lengkap. Pertanyaannya, past-nya sudah terjawab, present-nya sudah terjawab, apa future-nya? Nah, future-nya itu ada 2 hal. Pertama adalah kita mau menjadikan tempat kita itu menjadi TOD City-nya kita. TOD City, kenapa? Karena kita ada juga surat dari pemerintah ya, yang sebenarnya gini, surat keputusan Presiden nomor 55 itu sudah memberikan rekomendasi bahwa memang kota-kota satelit di sekitar Jakarta itu harus dibuatkan jalur transportasinya. Dan ini support juga dengan surat rekomendasi teknis kawasan TOD dari Kementerian Perhubungan BPTJ. Mungkin ada tradisi yang belum tahu TOD itu apa sih Pak? Transit Oriented Development. Ya, jadi saya pakai bahasanya simpel aja deh. TOD itu tempat yang mau kita bikin nanti itu adalah tempat di mana semuanya itu bisa ngumpul. Ngumpul itu apa? Akses untuk ke kereta api, akses untuk ke MRT ya. MRT malah kita targetnya untuk langsung stasiunnya di tengah-tengah Jababeka Residence ya. Untuk nanti ada LRT, untuk saya bilang kereta api ya, untuk ke bis, untuk ke tol, untuk ke monorail, untuk ke high speed train, dan semua akses-akses ini bisa diakses dari satu tempat. Ya ini yang saya bilang real TOD, karena banyak sekarang mungkin tempat lain bilang ini TOD, tapi TOD-nya mungkin hanya ada mungkin kereta api dengan tol, atau mungkin hanya LRT dan apa. Kita mau mengumpulkan semuanya ini, ya. Dan bisa dibilang di timur Jakarta nanti kita yang paling lengkap. Itu future nomor 1. Future nomor 2, kita mau menjadikan tempat kita menjadi Silicon Valley-nya dari Jababeka. Nah, tapi Silicon Valley-nya kita memang agak berbeda dengan mungkin yang sekarang ada beberapa developer yang lagi ngomong Silicon Valley juga. Karena kalau Silicon Valley di tempat lain mungkin jadinya lebih kepada startup, ya kan? Kalau kita, karena dasarnya kita industri, kita mau membuat industrinya itu 4.0. Jadi itu tempat istilahnya untuk robotik ya, AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, itu yang kita mau bikin untuk di tempat kita. Dan tempat ini hanya bisa dilaksanakan kalau memang sudah ada iklim industrinya. Dan di mana lagi yang lebih cocok daripada kita yang sudah punya 2.000 pabrik gitu. Nah, jadi ini minggu depan kan juga akan ada Pak Rudi ya, Pak Rudi Subrata juga bakal ngomong di sini pas FM. Nanti dia akan menjelaskan lebih jelas mengenai industri 4.0. Jadi ini yang saya bilang, saya mungkin nggak terlalu bisa ngomong kalau dari radio terlalu banyak, tapi nanti ya mitra bisnis bisa aja langsung kontak kepada tim kami, akan dijelaskan semuanya dengan sangat-sangat komplit. Oke, luar biasa sekali mitra bisnis. Jadi ini sebetulnya nggak cuma tadi yang beberapa hal yang kita ketahui, tapi lebih kepada kedepannya ini betul-betul akan jadi internet minded di sana ya Pak ya. Benar. Semuanya sudah teknologi high tech banget. Gitu. Robotik segala macam keren banget ya. Jadi kayak waktu saya lupa tanggal berapa ya, itu tahun ini kita kayak
membuat peresmian namanya Fab Lab atau Fabrication Lab. Ya, jadi ini kayak bisa dibilang milestone-nya kami lah. Oke, mitra bisnis. Jadi sekarang sudah nggak ada keraguan lagi ya Pak ya, itu harus betul-betul fokus dan mantap. Benar. Karena memang kalau kita bicara Ruko Monaco sendiri, Monaco 2 ini juga availability-nya tidak terlalu banyak. Kita buka tahap pertama Ruko Monaco 2 cuma 10 unit. Nah, Jadi udah mesti buru-buruan nih. makanya Ya. ini, Belum ya, lagi kalau kita bilang yang tadi saya bilang tuh Jababeka Property Fiesta. Jadi kan kita nggak tertutup hanya sama yang namanya Ruko Monaco 2. Kalau tadi saya wrap up lagi lah. Jadi kan kayak Property Fiesta itu kita ada diskon sampai dengan 25%. Kalau dari bank nih kita dapat cicilan sampai 30 tahun, cicilan mulai dari 1 jutaan, bunga paling rendah sampai dengan 2%, DP-nya 0%, ada juga yang kasih free biaya akad, dan juga tentu distimulus oleh pemerintah adalah program dari free PPN. PPN ya. Ada yang cicilan mulai dari 1 juta loh. 1 juta, kebayang nggak sih? 1 Jadi juta. Dapat di Jababeka Residence. orang biasa kalau 1 juta nyicil apa sih? Kamera gitu, tas, ini nyicil rumah, kebayang nggak? Oh gitu ya Pak ya, cicil kamera ya 1 juta. Oke, jadi mitra bisnis nggak usah ragu-ragu lagi, segera saja dikepoin sosial medianya, atau kalau menurut saya sih langsung saja janjian dengan teman-teman marketing ya. Betul, dan juga dengan property broker dimanapun Boleh, juga. harganya dimanapun bisa ya. Nah, langsung masuk juga ke websitenya di www.jababekaresidence.com, sosmednya FB, IG, TikTok ya, YouTube juga. Nih kita juga masih di YouTube. Iya, masih di YouTube ya. Yang ada cuma Friendster ya. Karena kita nggak ada kalau itu. Oke, Jababeka Residence juga silahkan langsung ketik atau telepon 021 8934570. Terakhir nih Pak Erik nih, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan buat mitra bisnis biar makin yakin Ya, aja gitu. mungkin kalau dari saya cuma gini, apa yang saya omongin di radio mungkin kan nggak dapat visualnya kan. Ujungnya cuma apa sih? Seeing is believing. Betul. Saya mengundang mitra bisnis untuk langsung datang tempat kita, rasakan udaranya, rasakan fasilitasnya. Kebanyakan orang yang datang adalah bakal tercengang-cengang, dan ujung-ujungnya bakal mulai nanya, ini rukonya berapa nih, ini rumahnya berapa. Tapi sekali lagi, seeing is believing. Jadi saya mengundang mitra bisnis semuanya, please datang, kita welcome sekali 24 jam. Ya, dan action itu juga penting ya. Betul biar segera sekali, ya. harus Baik. gercep. Iya dong, Pak Erik, terima kasih banyak sudah hadir Terima hari ini, kasih, luar Bu biasa. Nena. Thank you juga Jababeka Residence. Ini semakin menginspirasi buat kita semua ya. Sekarang ini harus betul-betul memilih properti, developernya, semuanya udah yes, udah centang semua. Oke, confirm ya. Oke, sampai ketemu di talkshow berikutnya Pak Erik. Pastinya, dan jangan lupa minggu depan ada Parudi Subrata juga akan datang ke sini pada tanggal 5 April. Oke, nanti dengarkan di Pas FM ya. Betul. Saya ulang kembali, langsung saja Anda boleh add sosmednya FB, IG, TikTok, YouTube Jababeka Residence, atau masuk ke website www.jababekaresidence dan telepon di 021-8934570. Terima kasih banyak partisipasinya dan sukses untuk Anda. Jababeka Residence, a city for your world.